Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, membaca surat Yasin menjadi satu di antara amalan yang sering dilaksanakan umat muslim. Dalam Al-Quran, surat Yasin merupakan surat ke-36 yang terdiri dari 83 ayat. Surat Yasin tergolong surat Makkiyah karena ayat-ayatnya diturunkan di kota Makkah. Kandungan surat Yasin ditujukan bagi seluruh makhluk di alam semesta, terutama manusia. Seperti umumnya surat dalam Al-Quran, membaca dan mengamalkan surat Yasin menyimpan keutamaan. Ustadz Abdul Somad dalam videonya menuturkan surat Yasin memiliki keistimewaan. Ustadz Abdul Somad menilai di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, siapa yang membaca surat Yasin malam hari, maka subuhnya semua dosa-dosanya akan diampuni. Di hadis itu tak dijelaskan membacanya harus malam apa, cuma disebutkan di satu malam. Berarti bisa malam apa saja. Bagus lagi kita baca tiap malam. Kalau tak bisa juga minimal sepekan sekali lah tiap malam Jumat. Demikian ucap Ustadz Abdul Somad. Sahabat beriman, sebelum melanjutkan, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel ini. Berikut beberapa manfaat dan keistimewaan bagi orang yang membaca surat Yasin secara rutin setiap harinya. 1. Diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman, fadilah surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwa seseorang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan paginya semua dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan dicatat ia meninggal dalam keadaan mati syahid. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Yasin setiap malam, maka tanpa terduga kemudian dia menemui ajalnya, maka matinya dicatat dalam keadaan mati syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari pernyataan Anas bin Malik. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Sahabat beriman, dengan membaca surat Yasin juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup, misalnya masalah hutang piutang, pertikaian, dan sebagainya. Barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membacanya di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. 4. Mendapatkan ketenangan hati. Sahabat beriman, dengan membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir. Dan seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan menjadi tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin atau surat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Sahabat beriman, siapa sih yang tidak takut akan siksa kubur? Hanya membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk merinding. Nah, fadilah surat Yasin yang luar biasa diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Dari sebuah tafsir dijelaskan, barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. Yang keenam, mempermudah sakaratul maut. Sahabat beriman, dengan membaca surat Yasin juga dipercaya dapat membantu sakaratul maut akan lebih mudah.
sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Membaca surat Yasin di sisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya roh. Untuk itu disunahkan membaca surat Yasin di samping seseorang yang sedang menghadapi kematian. Yang ketujuh, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwa di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin meningkat dan bertambah. Kedelapan, segala hajat dikabulkan. Sahabat beriman, apabila ada keinginan atau hajat yang dikehendaki, maka dengan membaca surat Yasin diyakini urusan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang membaca surat Yasin sepenuhnya dan saat mencapai pada ayat 58, surat Yasin tersebut diulang sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah dan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Yang kesembilan, membantu pengampunan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kesepuluh, memperoleh pahala berlipat ganda. Sahabat beriman, dalam riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, mereka menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Ke-11, mendapatkan kemuliaan. Sahabat beriman, pada dasarnya setiap surat di Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkota itu lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya, maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran? Hadis riwayat Abu Daud. Ke-12, dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dengan rajin membaca Al-Quran, termasuk surat Yasin, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pemaparan dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya yang ada di bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ke-13, pemberi syafaat di akhirat kelak. Sahabat beriman, dikisahkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ke-14, jiwa akan bersih. Sahabat beriman, dengan rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat dalam Al-Quran termasuk surat Yasin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah yang aromanya wangi dan rasanya enak.
Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-15, memberi cahaya di kegelapan. Hadis riwayat Al-Baihaqi, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, sesungguhnya ia adalah cahaya di kegelapan. Petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Dengan rutin membaca surat Yasin akan memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. 16. Memperoleh cahaya di hari kiamat. Sahabat beriman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Demikianlah beberapa keistimewaan surat Yasin dalam Islam. Pada dasarnya semua surat Al-Qur'an itu baik. Manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan bisa mempermudah segala urusan dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Sahabat beriman, jangan lupa berbuat amal soleh dengan cara share video ini ke teman-teman dan keluarga Anda di WhatsApp dan di sosial media lainnya yang Anda miliki. Karena sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.